Dimana memang tidak bisa dipungkiri tahun 1913 Masehi Brandes telah datang ke sini dan menemukan dua prasasti. Prasasti ini sangat unik yang menandakan unsur-unsur pemujaan agama Hindu Siwa yang berbunyi 1380 Kirtiniroh Lingga, dan yang satunya juga berbunyi Kirtiniroh Lingga. Pemirsa, ketika Brandes tahun 1913 Masehi datang ke desa ini menemukan dua prasasti. Prasasti pendek ini yang terbaca 1380 Kirtiniroh Lingga, dan yang satunya juga terbaca Kirtiniroh Lingga, yang artinya jejak-jejak pendirian sebuah bangunan suci yang berciri agama Hindu Siwa. Lingga artinya adalah Linggayoni. Jadi unsur-unsur magis dari pemujaan agama Hindu Siwa ada di desa ini. Angka tahun 1380 atau tahun 1458 Masehi menandakan masa-masa akhir Majapahit. Kedua prasasti inilah yang kemudian disebut dengan prasasti Tamiajeng I dan Tamiajeng II. Namun keberadaan saat ini sangat-sangat misteri ya, entah kemana. Dan prasasti ini menandakan pada masa-masa akhir Majapahit, terutama era kerajaan Majapahit masih eksis dengan peradaban yang melandaskan segala kehidupannya pada sendi-sendi agama Hindu dan Buddha. Pendirian Linggayoni menandakan unsur-unsur pemujaan agama Hindu Siwa. Jadi saat ini kita akan mengusuri sebuah situs yang sangat keramat ya, situs magis sakral ya, yang di bawah naungan pohon beringin raksasa ini ya. Nah ini, jadi masyarakat mengenalnya sebagai sumber beji. Sumber sendiri itu juga bermakna beji, pada masa kuno juga disebut beji. Dan ada beberapa artefak-artefak penting selain struktur batu alam. Ada juga kemudian balok-balok batu candi, dorpel ya, ambang pintu, batu gurit, batu dakon, kemudian jala duara, talang air batu, dan lain sebagainya. Desa Tamiajeng merupakan salah satu desa terindah di lereng Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan sendiri nama kunonya adalah Gunung Pawitrah yang artinya suci. Sedangkan desa Tamiajeng juga diduga nama Tamiajeng ini artinya adalah sudah cantik atau sudah baik dengan tanda-tanda yang baik. Nah ini ada gapura Wringin Lawang yang baru dibangun yang menandakan kebangkitan kembali arsitektur kerajaan Majapahit. Selain itu kemudian Gunung Penanggungan ya, selain memang sudah lama sekali sejak masa dinasti Sailendra, masa Rakai Garuda Muka, Dia Balitung, sudah ditetapkan prasasti Tulangan tahun 910, dan kemudian prasasti terakhir yaitu pembangunan Candi Yuda dan Candi Merak tahun 1511 Masehi. Artinya di awal abad ke-16 Masehi diduga eksistensi kerajaan Majapahit masih ada dengan tandanya pembangunan candi yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Karena bagaimanapun juga pembangunan candi di lereng Gunung Penanggungan selalu disokong oleh kerajaan yang ada di bawahnya. Cahaya temaram di bawah naungan pohon beringin ambulu raksasa ya. Siapa sangka di bawah cengkeraman akar pohon beringin ambulu raksasa ini terdapat struktur pemandian para raja era kerajaan. Diduga di dekat lokasi inilah kemudian ditemukan dua buah prasasti tersebut ya. Yang memang dua buah prasasti ini memiliki informasi tentang unsur-unsur kebangkitan kembali agama Hindu atau puritanisasi ya, seiring dengan semarak dan berkembangnya agama Islam di pesisir utara Pulau Jawa. Jarak lokasi ini dari ibu kota Majapahit Trowulan itu sekitar 10 km, yang artinya memang dahulu sebelum naik ke puncak Gunung Penanggungan dalam sebuah perjalanan suci Tirta Yatra maupun Dharma Yatra, para raja, para pangeran muda atau para bangsawan muda terlebih dahulu melakukan ritual mandi suci sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju area pertapaan di pertengahan Gunung Penanggungan maupun area tersuci yaitu Swarloka di puncak Gunung Penanggungan. Dan air ini terus mengalirkan
air ya, artinya petirtaan Sumber Beji ini terus mengalirkan air tiada henti sampai saat ini maupun yang akan datang. Dimana memang tidak bisa dipungkiri tahun 1913 Masehi Brandes telah datang ke sini dan menemukan buah prasasti. Prasasti ini sangat unik yang menandakan unsur-unsur pemujaan agama Hindu Siwa yang berbunyi 1380 Kirtiniroh Lingga, dan yang satunya juga berbunyi Kirtiniroh Lingga yang artinya telah ditegakkan lingga atau lingga yoni pada tahun 1380 Saka atau tahun 1458 Masehi. Sebuah sumber yang sangat keramat dan masih digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai untuk mandi ya, dan ini adalah area mandi khusus laki-laki. Yang di bawah sana ada sebuah kotaan, itu adalah khusus wanita. Dimana kemudian ada banyak sekali artefak-artefak penting yang ada di lokasi ini, misalnya jaladwara atau pancuran air. Diduga lokasi ini pada masa lalu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, merupakan sebuah tempat untuk mandi suci. Biasanya para bangsawan muda, para raja atau para pangeran muda dari kerajaan Majapahit. Keberadaan dan eksistensi adanya pemandian para raja di kaki Gunung Penanggungan ini sesuatu yang sangat lumrah pada masa kerajaan Majapahit, karena memang pada masanya Gunung Penanggungan dibagi menjadi 3 area suci Triloka. Bagian kaki gunung yang merupakan area petirtaan yang disebut dengan Burloka ya, yang kemudian area tengah disebut Buarloka, yang dimana area tengah ini merupakan kompleks dari percandian, struktur punden berundak, gua-gua pertapaan, altar-altar persajian, yang kemudian di area puncak ada jalur melingkar yang ini merupakan Suarloka ya, bagian tersuci dan tujuan obsesi untuk menggapai moksa. Dimana kemudian di kaki gunung inilah kemudian diduga orang-orang yang melakukan perjalanan suci Tirta Yatra atau Dharma Yatra itu kemudian melakukan mandi suci sebelum naik ke Gunung Penanggungan. Jejak-jejak artefaktual, ekofak, dan fitur banyak sekali terdapat di lokasi ini, antara lain balok-balok batu candi, talang air batu, jaladwara, pancuran air, serta kemudian berbagai macam jejak-jejak batu daton, batu burit, dan jejak-jejak lainnya. Sampai saat ini pun talang dan pancuran air masih dilestarikan dan terus mengalirkan air ya, yang hingga saat ini memang digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan mandi, terutama pada sore hari. Beberapa ambang pintu atau doorbell juga terlihat ya, selain kemudian keberadaan dan eksistensi dari balok-balok batu candi yang cukup besar.